Baik, sebelumnya sudah saya bahas tentang materi fungsi if yang ada di Excel. If yang kita bahas sebelumnya adalah if tentang if tunggal, artinya cuma ada satu kondisi atau satu syarat. Dan berikutnya ada if majemuk. Nah, di dalam if majemuk nanti ada tentunya ada banyak kondisi ya. If tunggal formulanya yang kita kemarin pelajari adalah if kemudian ada kondisi satu ya. Kemudian berikutnya jika benar apa yang dilakukan, jika salah apa yang ditampilkan. Salah satu contoh kasusnya adalah misalkan if, nah kondisi pertama misalkan nilai di kolom A1 misalkan adalah lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Nah, selain itu ulang. Nah, ini yang sebelum kita pelajari yang if tunggal. Nah, jadi ini adalah if tunggal. Kemudian yang sudah kita pelajari yang kedua adalah if majemuk. Nah, if majemuk nanti ada beberapa kondisi. Nah, misalkan yang pertama if majemuk. Misalkan di sini kondisi yang pertama true. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada kondisi yang kedua lagi kita isikan if, kemudian kondisi 2 maka true. Setelah itu, nah jika ada kondisi ketiga lagi isikan if, kondisi 3 maka true. Selain itu, nah, kalau misalnya ada if lagi silahkan isikan. Nah, yang terakhir isikan false. Tutup kurungnya sebanyak if-nya. Jadi kalau misalnya if-nya 3, kurungnya berarti 3. Ini yang kita pelajari sebelumnya. Nah, contoh pengaplikasiannya adalah menentukan misalkan gaji. Atau misalkan di sini ada golongan. Misalnya A1 adalah golongan. Jika golongan sama dengan 1, maka gajinya adalah misalkan 1 juta. Nah, berikutnya yang kedua, jika golongan sama dengan 2, maka gajinya adalah 1.500.000. Nah, selain itu otomatis 2 juta misalkan. Tutup sebanyak if-nya. Ini sudah kita pelajari. Nah, kondisi ini sekarang kemungkinan untuk satu kondisi ada lebih dari satu syarat. Kalau misalnya kondisi yang ini akan satu syarat, misalkan lulus jadi A1 lebih besar sama dengan 60. Berarti syarat cuma satu, nilai itu lebih besar sama dengan 60. Ini juga sama. Dia mendapat 1 juta jika dia golongan 1. Dia dapat 2 juta, 1,5 jika golongannya 2. Sisanya 2 juta. Bagaimana kalau misalnya satu kondisi ini lebih dari satu syarat? Nah, ini kita gunakan namanya if boolean. Boolean. Lebih dari satu syarat dalam satu kondisi. Lebih dari satu syarat dalam satu kondisi. Nah, karena lebih dari satu syarat, kemungkinan ada dua jenis. Ada yang or, ada yang and. Or berarti salah satu memenuhi, itu benar. Nah, ini harus keduanya semua memenuhi, baru benar. Kalau yang or salah satu saja. Misalkan contohnya kondisi yang pertama, syarat pertama adalah cantik. Syarat yang kedua adalah pintar. Nah, apa yang dilakukan? Saya akan menikahimu jika kamu cantik dan pintar. Nah, kalau misalnya dia cantik saja tapi tidak pintar, tidak akan. Karena kita pakai dan. Ya, biasanya dan ini adalah atau. Saya akan menikahimu jika kamu cantik dan pintar. Kalau cantik saja tidak, kalau pintar saja tidak. Tapi kalau cantik dan pintar baru dia nikah. Yang N. Kalau yang or, saya akan menikahimu jika cantik atau pintar. Kalau dia cantik tapi tidak pintar, diterima. Kalau dia pintar tapi tidak cantik, diterima juga. Kalau dia cantik dan pintar, apalagi. Nah, tapi kalau misalnya dia cantik dan tidak pintar, baru tidak diterima. Tidak cantik dan tidak pintar, baru tidak diterima. Nah, itu untuk fungsi boolean ini. Ada studi kasus. Studi kasus yang pertama di sini adalah nih. Lulus jika nilai teori dan nilai prakteknya 60 ke atas. Nah, artinya lebih besar sama dengan 60. Nah, kalau sebelumnya lulusnya mungkin cuma satu saja. Berdasarkan ini 70 berarti lulus. Nah, kalau sekarang ada dua syarat ya. Dalam satu kondisi dua syarat. Di sini ada kemungkinan ini adalah lulus sama ulang. Berarti cuma if-nya cuma satu. Ingat ya, jumlah if sama dengan
jumlah kondisi dikurangi 1. Ya, jumlah if sama dengan jumlah kondisi kurang 1. Kalau kondisi 2, ini kan kemungkinan cuma 2, lulus sama ulang, berarti if-nya 1. Kalau misalnya nanti ada rendah, tinggi, sedang, berarti if-nya 2, karena kondisinya 3. Nah, berarti if cuma 1. Kedua, ini harus dipenuhi. Nilai teori harus besar sama dengan 60 dan nilai praktek besar sama dengan 60, sehingga kita harus menggunakan N. N. Nanti rumusnya. Nah, formulanya untuk if-nya itu, kalau yang boolean adalah begini. If N, ya, ini adalah syarat 1, syarat 2, ya, syarat 3, kalau misalnya ada syarat nanti lagi. Syarat N, ya. Nanti syarat tidak terbatas, ya, berapapun tidak masalah. Kemudian ingat tutup N-nya dulu. Ini syaratnya, jadi tutup dulu di sini. Jika memenuhi, baru isikan pernyataan true-nya apa, false-nya apa. Contohnya seperti ini. Kita lihat di sini. Ya. Di sini berarti keduanya harus terpenuhi, kita gunakan N. Ya. Di sini saya pakai koma, ingat ya, karena saya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya nanti Anda pakai bahasa Indonesia, komputernya berarti pakai titik koma. Bisa ingatkan lagi ya. Di sini jika nilai teori lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Nah, itu kan kalau misalnya satu syarat. Tapi kan ada dua syarat, bagi satu adalah nilai prakteknya. Nah, nilai prakteknya berarti klik sini, pakai koma ya. Prakteknya, pindahkan ke atas. Jika nilai prakteknya lebih besar sama dengan 60. Nah, adakah syarat lagi? Tidak ada, cuma dua syarat, sehingga tutup syaratnya ini. Maka lulus. Selain itu, ulang. Ini sebenarnya sama seperti if yang sebelumnya. Ini ya. Jika kondisinya memenuhi, maka lulus, selain itu ulang. Tetapi sekarang kondisi ini ada dua syarat. Ya, syarat pertama nilai teori lulus sama dengan 60, E8 ini. Syarat kedua F8 ini lulus sama dengan 60. Sehingga nanti akan muncul, maaf ya, ini karena kita pakai bahasa Inggris di sini. Settingan komputer itu bahasa Inggris, jadi harus pakai koma. Nah, ini untuk yang keterangan di soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita baca soalnya dengan baik. Kondisi ada dua, berarti lulus sama ulang, sehingga if-nya cuma 1. Nah, sekarang untuk memperoleh lulusnya ada dua syarat. Yang pertama, nilainya itu lebih besar sama dengan 60. Kemudian absennya kurang dari 3 kali. Kita langsung, karena keduanya boleh, salah satu saja ingat ya, pakai atau, berarti pakai or. Jika nilai lebih besar, pakai or, nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat kedua, absennya ini, pindahkan pakai navigasi, absennya ini lebih kecil dari 3. Dua syarat. Jika memenuhi, maka lulus. Selain itu, ulang. Tutup. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya baca pengertiannya, jika, nah ini jika nilainya lebih besar sama dengan 60 atau absennya kurang dari 3, maka lulus, selain itu ulang. Ya. Ini memenuhi. Misalnya ini tidak memenuhi, tapi ini juga tidak memenuhi, maka ulang. Ya. Kalau ini tidak memenuhi, tapi ini memenuhi, maka dia lulus. Karena salah satu sudah memenuhi, berarti dia lulus. Tentang teorinya, nanti Anda silahkan dicoba dulu. Ya, silahkan dicoba nanti latihan 1, 2, 3. Nah, ini silahkan dicoba dulu. Formatnya nggak usah dikerjakan dulu. Kita akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, silahkan nanti kerjakan latihan 1, 2, dan 3. Saya contohkan yang salah satu saja. Ingat ya, contoh salah satu saja ini. Tunjangan anak. Tunjangan anak itu adalah 15.000 per orang. Ya, yang 15.000 per orang. Jadi setiap anak ini kan ada jumlah anaknya. Jadi 15.000, kalau 2 berarti 30.000, kalau 3 berarti 45.000. Nah, tapi ada maksimumnya 3 anak saja. Kalau misalnya anaknya 4 tetap dihitung 3. Jadi kalau misalnya saya ulang di sini, saya tampilkan anaknya 1 maka 15, anaknya 2 maka 30, anaknya 3 maka 45. Nah, kalau misalnya lebih dari 3, 4, 5, 6 seterusnya itu
maka di sini otomatis dapatnya adalah 45 tetap karena maksimal dihitung 3. Nah, jadi kalau misalnya kita tampilkan di sini, nah itu syaratnya. Nah, kemudian apa syarat untuk mendapatkan ini, mendapatkan tunjangan? Mendapatkan tunjangan itu syarat adalah masa kerjanya lebih dari 2 tahun. Jadi syarat 1, masa kerja lebih dari 2 tahun. Ya, syarat 2, masa kerjanya, statusnya itu adalah kawin. Statusnya sama dengan statusnya kawin. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini, ya, yang pertama, karena ada dua kondisi, kedua harus terpenuhi. Yang pertama adalah masa kerja lebih dari 2, syarat yang pertama. Nah, kita gunakan N, karena kedua syarat harus terpenuhi. Syarat yang kedua, statusnya kawin, berarti status sama dengan kawin. Ya, maka dapat, itu dapat, selain itu tidak dapat. Kalau tidak dapat berarti 0. Nah, bisa ulang. Jika dia memenuhi masa kerja lebih dari 2 tahun dan statusnya kawin, maka dia dapat. Selain itu 0. Nah, sekarang dapatnya ada kondisi lagi yang saya bilang tadi. Jika jumlah anaknya lebih dari 3. Sehingga di sini kalau saya copy, misalnya kita fokus ke dalam dapat ini karena ini sudah benar, yang di belakang sudah benar. Jika jumlah anak lebih dari 3, ya, 4, 5, 6, berarti otomatis dapatnya 45.000. Otomatis dapatnya 45.000. Selain itu, jika misalnya lebih kurang dari itu, anak 1, 2, 3, berarti tinggal jumlah anaknya dikalikan 15.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita terapkan ke dalam rumus, ya, jika ini ya, if, nah yang pertama N, jika masa kerjanya lebih dari 2, ya, kemudian statusnya ini sama dengan kawin, tutup. Nah, maka dapat 1 kali 0. Maka dapat selain itu 0. Nah, ini belum selesai. Dapatnya sekarang ada kondisi. Ya, jika jumlah anaknya lebih dari 3, otomatis dapatnya 45.000. Selain itu jumlah anak dikali 15.000. Tutup. Nah, strip artinya tidak dapat atau 0. Nah, sesuai dengan hasil di bawah. Itu yang pertama. Tunjangan kerja. Tunjangan kerja adalah 1 kali gaji pokok. Berapapun dikali 1 itu tetap berapapun itu. Jadi sebenarnya tidak usah dikali 1 kali gaji pokok, tidak usah, langsung saja gaji pokoknya. Apa syaratnya? Nah, kita langsung saja isikan if di sini. Ya. Syaratnya ada berapa untuk dia dapat atau tidaknya? Diberikan bagi masa pegawai masa kerjaan lebih dari 5 tahun dan tanggal masuk sebelum tanggal ajudan tunjangan kerja. Berarti ada 2 syarat. Kedua ini harus terpenuhi sehingga kita gunakan N. Ya. Syarat pertama apa? Masa kerja lebih dari 5 tahun. Masa kerja lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Syarat kedua apa? Masa kemudian tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini tanggal masuk sebelum tanggal ajudan tunjangan kerja. Tanggal ajudan tunjangan kerja itu di atas. Gitu ya. Tanggal ajudan tunjangan kerja itu di atas. Sebelum itu maksudnya lebih kecil. Nah, kalau misalnya sudah berarti lebih besar. Sebelum tanggal ajudan tunjangan kerja. Nah, ingat ya, kita copy bawah biar tetap kita isi absolute atau M4 sekali saja. Nah, ini syaratnya. Jika memenuhi syarat, maka kita tinggal 1 kali gaji pokok atau langsung gaji pokok saja. Sisanya 0. Setelah itu 0. Nah, ini. Nah, itu kira-kira untuk yang tunjangan kerja. Sehingga total gaji, Anda tinggal tunjangan anak ditambah tunjangan kerja. Nah, ini biasa ya. Nah, bertambah. Kalau latih 2, saya yakin tidak ada masalah. Nah, kita coba sekarang saja saya infokan sampai latihan 2 saja. Nanti untuk yang berikutnya silahkan dikerjakan sendiri. Nanti dikerjakan if boolean, latih 1, latih 2, latih 3. Format tidak usah. Seberapa bisa silahkan dikerjakan. Nanti saya tidak menuntut harus bisa semua. Nah, harga jual gitu ya. Harga jual itu kita tuliskan rumusnya ulang sini biar nanti bisa kelihatan bedanya.
harga jual ya, saya singkat haji ya. Kita cari harga jual ini. Harga jual itu adalah harga pokok ditambah untung. Ya, sekarang rumus ya. Jadi ketentuan sudah diberikan, ya tidak usah Anda berpikir gimana caranya kok bisa seperti ini, rumusnya tidak usah. Tinggal ikuti saja harga jual itu. Sekarang untungnya ini adalah perkalian antara persentase untung dengan harga pokok. Ya. Untungnya ini saya turunkan lagi, untung ini adalah hapus, untung adalah persentase untung dikalikan dengan harga pokok. Nah, jadi sebenarnya ada dua harga pokok sih. Harga pokok ditambah persentase untung tambah harga pokok. Nah, sekarang persentase untungnya. Bagaimana rumus persentase untungnya? Ini kita gunakan if. Untungnya itu adalah jika makanan ringan dan minuman. Nah, ini sebenarnya menipu, soalnya menipu, tapi kalau misalnya Anda paham tentang if itu akan paham tentang boolean. Jika makan ringan dan minuman, tidak mungkin ada satu nama barang yang dia makan ringan maupun minuman. Ingat ya, kalau dan itu berarti keduanya terpenuhi, baru dia benar. Kalau misalnya pakai N, maka ringan dan minuman. Karena kalau misalnya dia makan ringan tapi dia tidak minuman, dia salah. Kalau Anda gunakan N. Sehingga kalau misalnya ini Anda gunakan OR, walaupun kata-katanya adalah dan. Pengertiannya adalah begini. Jika makan baik itu makanan ringan maupun minuman, itu 15%. Bukan makan ringan dan minuman. Karena dalam satu barang itu dia mungkinnya adalah makan ringan maupun minuman. Ya, sehingga OR sini. Ya. Ini saya rubah ya. Ya, saya rubah. Jika, berarti syarat yang pertama ada dua. OR. Jika jenis sama dengan syarikat makan ringan atau jenis sama dengan minuman. Nah, maka di sini dapatnya otomatis adalah 15%. Nah, berarti ya, ada dua syarat. Kemudian lanjut, jika jenisnya sama dengan perlengkapan pribadi saya singkat PP, maka dapatnya adalah 20%. Nah, sisanya otomatis 10%. Tutup sebanyak if-nya, itu if 2, 1, 2, tutup. Nah, kalau kita aplikasikan dalam rumus, di sini adalah saya isikan harga pokok ya, ditambah if. Nah, jika jenis sama dengan makanan, kemudian jenis sama dengan minuman, tutup, maka dapatnya adalah 15%. Ya, maka dapat 15%. Selain itu jika kurang tanda petik ya, jika jenisnya sama dengan yang kedua adalah perlengkapan pribadi, maka dapatnya adalah 20%. Sisanya otomatis 10%. Tutup if-nya 2. Nah, ini 2. Dikalikan harga pokok lagi. Harga pokok, klik ke bawahnya, pindahkan navigasi ke atas. Nah, ada yang salah ini. If, nah ini kurang N-nya. Karena ada dua syarat tadi. Ada dua syarat. Nah, ini. Oh, maaf, bukan N, tapi OR. Ya, kesalahan teknis. Ya. Nah, ini OR. Berikutnya diskon. Diskon diberikan barang produk CP prima utama dengan ketentuan bla bla. Nah, yang berikutnya diskon. Untuk yang diskon itu adalah dia dapat atau tidaknya berdasarkan dari suppliernya. Ya. Sehingga di sini diskon sama dengan kondisinya adalah jika dari CP cuma ada satu dari CP ini, maka dapat diskon, selain itu 0. Ya. Jika dari CP ini, maka dia dapat diskon, selain itu 0. Ya. Syarat untuk dapat atau tidaknya cuma satu syarat, yaitu dari CP prima utama. Tidak usah pakai if and or di sini. Nah, sekarang dapatnya ada dua syarat sekarang.
dapatnya ada dua syarat. Jika jenis makan ringan dan minuman sama seperti yang tadi, maka 5%, selain itu 10%. Sama seperti yang tadi, jika jenis sama dengan makan ringan atau jenis sama dengan minuman, maka dapatnya adalah, nah ingat ini ada or, maka dapatnya adalah 5%, selain itu 10%. Nah, ya. Langsung saja di sini, jika nama supplier sama dengan CP, ingat pasti kan tulisnya sama persis, CP titik spasi prima utama, maka dapat diskon. Nah, diskonnya itu kita gunakan if lagi. If, nah, ada dua kondisi harus terpenuhi. Jika jenis sama dengan makanan ringan, kemudian kondisi kedua, jenis sama dengan minuman, maka di sini diskonnya adalah 5%, selain itu 10%. Nah, ingat ya, diskon ini adalah bentuk diskon dulu, belum dikalikan dengan, ingat ya, kalau dalam bentuk persen harus dikalikan lagi. Nah, harus dikalikan lagi nanti. Dikalikan dengan harga jualnya ini. Ya. Selain itu 0. Ya, dikalikan dengan harga jual. Supaya dalam bentuk RP. Kalau tadi masih dalam bentuk persen saja diskonnya. Harga bersih ini Anda bisa pikir sendiri ya. Harga jual dikurangi diskon. Nah, tinggal di copy. Nah, ini kira-kira latihan 2. Nanti sekali lagi ya, Anda kerjakan adalah if boolean, latih 1, latih 2, latih 3 kalau bisa. Ingat ya, kalau bisa artinya Anda coba semaksimal mungkin kerjakan sampai terakhir ini. Nah, pertemuan berikutnya akan saya bahas jika ada kesulitan latih 3 dan lanjut ke if format. Nah, sekian sampai sini dulu, silahkan nanti dikerjakan. Kalau ada yang tanyakan silahkan nanti berikan dalam komentar. Sampai bertemu lagi.